Dengarkan baik-baik. Untuk masalah nasab, yang tahu itu ahli nasab. Untuk masalah fikih, yang tahu ahli fikih. Untuk masalah nahu, yang tahu ahli nahu. Kalau ada orang belajar nahu, harus mengikuti kaidah-kaidah nahu yang sudah dibuat oleh ahli nahu. Kalau orang belajar fikih, harus mengikuti kaidah-kaidah yang dibuat oleh ahli fikih. Kalau orang membahas nasab, harus dia dulu mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab. Bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat. Bukan nanti akhirnya nahu dirubah dengan pendapat. Oh, sekarang ini, kalau sekarang jangan tandanya rofa dhammah, diganti fathah. Tidak bisa diterima. Ada telah merubah kaidah nahu, kaidah hadis, kaidah fikih, nantinya kaidah begitu, Pak. Karena itu ulama fikih itu kalau dibawakan, oh ini pendapatnya Imam Nawawi, ya sudah, nggak ngeyel, ini pendapat saya lebih kuat daripada pendapatnya Imam Nawawi. Oh, ulama nahu itu, oh ini pendapatnya Imam Sibawai, nggak ngeyel. Ya keliru kalau begitu Sibawai. Ini berarti menunjukkan Sibawai adalah tidak benar. Dong, ini pun tidak ngerti nasab kok. Ketika orang ahli nasab berbicara, ya yang selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang akhirnya kebingungan, harus jawab dia. Karena dia sedang melempar bola api, dia harus jawab. Dan bapaknya orang pintar sekarang. Tambah kebingungan dia. Dulu mungkin belum ada yang orang mempelajari ilmu nasab. Sekarang banyak. Santri saya belajar. Semua orang bisa jawab. Sekarang dia harus jawab. Nah, akhirnya berubah framingnya. Wah, orang ini masa Habib lakukan gitu, masa lakukan begini. Akhirnya dibuat Pak Topik lagi begini, Pak Topik. Oh. Ini ilmiah, ini bukan ilmiah, ini dapatnya. Ini penebar fitnah, ada ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab loh? Jawab kalau ilmiah, Pak. Kalau orang dia bahas nahu, kemudian tidak kaidah ilmu nahu, apanya mau dibahas? Tidak ilmiah ini. Ini ngelantur. Bahas masalah fikih, ya sesuai kaidah fikih. Kalau ngelantur ya nggak bisa. Nggak bisa, bukan ilmiah namanya. Lah kalau ketemu orang bodoh, orang yang nggak ngerti, membahas ilmiah, orang yang ngerti itu, wa idza khataba mujahidina qalu salama, ojo dilatih. Ojo dilatih. Itu loh. Kalau dilatih ini ngatur, Pak. Kita bawakan ini Imam Sakhawi ini berkata begini, ahli nasab. Apa itu Sakhawi? Saya ngomong sama kuburannya, wi, kalau gini loh, ini kurang ajar sama imam ini. Ini etika, bukan etika orang ilmiah kalau begini nih. Ini bukan etika orang ilmiah. Ngomong sama orang ini ya buang waktu, ngomong sama sampean aja, Pak. Ini adalah pembahasan ilmiah, begitu loh. Nggak usah dikubris. Udahlah percaya itu bukan ilmiah. Hah? Ini saking tidak ada pengajian ilmu nasab ini, Pak. Kalau ada pengajian ilmu nasab ya buat apa gitu loh. Kita ini habaib ini tidak pernah meminta pengakuan dia. Dia itu ngomong seluruh dunia tidak mengakui nasabnya habaib. Nah sekarang sehari Jumat bagaimana dia bicara, kemudian muhakkik nasab yang ada di Iran, siapa? Syekh Muhammad Rojahi, ya Pak, itu mengakui.
Rojai itu mengakui. Kemudian yang kemarin ini Ibrahim Al-Mansur, yang kitabnya juga dipakai dalil itu, malah menyatakan yang mengingkari bodohnya double. Ini bukan saya ngomong nih ya, dia ngomong yang mengingkari itu bodohnya double karena nggak tahu ilmu nasab. Bes mau siapa lagi nanti yang ilono? Loh, orang kalau berbohong maka akan terbongkar kebohongannya ketika dibahas secara ilmiah. Ya udah, mereka nggak mungkin mau jawab, Pak. Ya paling nyatakan, wah ini bodoh ini. Oh ini nggak ngerti nih. Mereka tidak mungkin jawab ngelatih, dibaca. Tidak mau, Bang. Acak-acakan, Bang. Podo sama profesor, nanti dibuatkan ada tulisan coret-coretnya orang, dibaca. Loh, kok gini? 3 tambah 3 sama dengan 23. Ya nggak dibaca, Pak. Oh, nggak ngerti matematika kok. Lah ini mau dibaca sama orang ahli nasab. Baca apanya? Bodohnya double, selesai. Paham ya? Cuma udahlah, orang yang berubah itu yang menunjukkan kualitas dia tadi itu. Jangan terlalu keburu. Inti gak seneng sama habaib, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tadi itu terburu-buru sampai kamu tadi itu menfitnah atau membuat framing yang tidak benar, kamu tahu jawab nanti di hadapan Allah. Itu aja. Kasihan dia. Kasihan harapan kita, dia akan bisa kembali kepada ilmiah. Monggo silahkan kalau mau ilmiah datang ke kantor Robito, pembahasan tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tadi itu mau menang-menangan, ya dah. Kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Nah, untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Paham ya maksud saya? Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini bahas apa? Oh memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pakan hewan, makanan hewan, bahas masalah DNA, panganane asu opo? Panganane kucing opo? Panganane iwak opo? Tidak apa-apa, Pak, ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA, ya harus pakar DNA yang berbicara. Gitu loh. Yang bahas nasab, ya ahli nasab. Yang bahas militer, ya ahli militer. Ya ojo nanti semua. Ya kacau, Pak, kalau semuanya berbicara. Lah ini, yang di sini semuanya berbicara. Si ngurungono ya ngono, Cik. Bingung. Wah. Lek ngono, delok ndi mek sing ngomong iki sapa iki? Oh, dokter pakar DNA, baru iso kandungokno. Oh, dokter ahli pakan hewan. Oh, waan Mbak, ojo. Nanti akhirnya baca bicara masalah jantung. Nanti bisa masalah ginjal. Ini pakarnya atau bukan? Begitu loh. Ini yang harus saya terangkan. Jadi wes aja bingung itu semuanya. Kamu sudah diatur dan kamu ini di Indonesia ini ulama-ulama hebat itu banyak, Pak. Ulama-ulama internasional itu juga banyak berguru kepada ulama-ulama Indonesia. Yang terakhir Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang, Sumatera. Itu musnidud dunia. Sanatnya luar biasa. Guru-gurunya dia adalah ibunya, catatannya dia, termasuk Habib Abu Bakar Gresik, dia ngambil sanat dari situ. Ya halo,
Di kampung ini gak diterima Pak, kon ikuti. Ada apa? Siapa ngakui dia itu ulama? Ulama dunia siapa ngakui gitu loh. Udah lah, sampai punya ulama-ulama hebat-hebat kok. Kenapa kok mengikuti yang begitu gitu loh. Ya, nanti akhirnya tambah gak perlu ini urusan ini, urusan yang remeh gitu loh. Iki wong ngomong kok kabeh tidak anggap hebat gitu loh, heran saya. Iya, tidak ono sing ngereken Pak, ada ngereken sebetulnya. Nah, cuma Anda ini kemakan isu. Waduh, kok gini? Kalau saya mau motong, adalah itu semuanya bohong, ditutup dengan kebohongan akhirnya ya situ. Nanti akan tampak kebohongannya. Saya tidak pernah mengkritik apapun, monggo silakan. Nanti kalau di Bahasa Ilmiah buktikan. Itu aja. Itu ada. Ya, nanti ngomong siap untuk debat, tidak tengi, ya gak tegong, gitu loh. Terus begitu, jadi repot. Ya sudahlah, tak perlu. Ya, tanya sama pakarnya, Anda akan dibahas. Kalau itu diperlukan. Tapi bagi anak, tak perlu sampean tidak senang sama habaib juga tidak ada masalah. Ya? Cuma yang jelas, kalau Anda menuduh habaib itu Yahudi, ya delok kok, gitu loh. Ini semuanya tidak ada alasan. Tidak ada alasan, ya. Khair insyaallah, dan insyaallah jadi jadi hikmah. Nah, di Indonesia ini sebentar lagi insyaallah masyarakat Indonesia akan cinta sama habaib bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ilmiah. Karena semuanya akan terjadi, alhamdulillah, muncul sekarang ya, seperti Ustadz itu Suromri, ya, Ustadz Wafi, Ustadz Zaini, Ustadz Sabarumel, ya. Nah, itu orang-orang sekarang sudah betul-betul memahami itu semuanya. Cucunya Kiai Khalil Bangkalan itu juga ada itu, sampai itu Khalil Ismail ada itu. Kita lihat insya Allah mereka, ya, anak-anak muda juga mulai muncul itu semuanya. Tidak mau, sebentar lagi akan bermunculan ada di mana-mana. Sebentar lagi akan bermunculan ada di mana. Silahkan fitnah Anda tebar, tapi banyak nanti yang akan membasmi fitnah itu semua. Terkait masalah Pak Imad, saya berpendapat Pak Imad ini adalah termasuk fitnah akhir zaman. Banyak hal yang saya ingin bahas yang mungkin videonya akan berlanjut. Yang jelas ini orang cuman omong kosong, omong doang. Dia di mimbar-mimbar teriak-teriak, siap mempertanggungjawabkan tesisnya 3 hari 3 malam dengan siapapun. Di antara alasannya, termasuk alasan dia dan alasan para pendukungnya, adalah karena Robito nggak datang. Padahal yang dia tantang di mimbar-mimbar yang siap 3 hari 3 malam bukan Robito. Siapapun yang mau debat siap dia akan ladenin, kalau perlu 3 hari 3 malam. Masih ada video. Kalau mau debat sama Pak Imad ini percuma, karena di video terbarunya bisa dilihat, di video terbarunya dia mengatakan seandainya pun semua ulama di dunia berfatwa bahwa Ba'alawi itu sahih, dia nggak percaya. Benar. Artinya apa? Seandainya pun bertemu diskusi nggak bakal berpengaruh. Dan dia sudah ngerasa paling tinggi ilmunya, sehingga berani mengatakan seandainya pun seluruh dunia banyak berfatwa Ba'alawi sahih, dia tetap nggak percaya. Jadi percuma, buat apa diladenin? Ini bukan karena ilmu berarti, karena ada mungkin hasud, iri, dengki. Ya, silahkan dicek bagaimana kondisinya. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang membahayakan, kalau memang ulama nggak bakal begitu. Yang paling membahayakan adalah dia ini, si Imad ini, dia mau menafikan Ba'alawi yang mana di dalamnya ada puluhan ribu para aulia sepanjang sejarah. Para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di antara mereka yang jelas-jelas di depan mata kita.
meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan orang kalau memang menisbatkan bukan kepada selain bapaknya, dalam riwayat-riwayat yang sahih ini orang dilaknat. Tapi fakta membuktikan adalah mereka Ba'alawi yang mereka menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, zuriyah Nabi Muhammad, mereka terkenal berapa puluh ribu keluar dari Ba'alawi, para aulia. Buat kalau cuma mendukung Imad yang tiba-tiba muncul, yang nggak tahu dia munculnya dari mana, ujug-ujug muncul dengan seperti ini, terus ikut mencaci, ikut menghina, ikut menghardik, ikut misalnya, ayo usir lah. Kadang-kadang suka aneh orang-orang yang suka teriak usir aja, usir lah. Ente siapa usir? Presiden aja nggak punya hak buat musir. Ente siapa? Hah? Saya pribumi lah, pribumi dari mana? Hah? Ente lahir nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Astagfirullahaladzim, ada fitnah akhir zaman ya. Jadi sekarang Imad itu udah nggak bisa dinasihati. Jadi mau pakai dalil kayak gimana pun, Imad sama kawan-kawannya nggak bakal bisa dinasehatin. Kuncinya satu sekarang diantaranya. Ya udah ada beberapa ustadz-ustadz yang nantang, udah mubahalah aja. Kalau emang ente bukan karena hasud, ente bukan karena dengki, udah terima tuh mubahalah. Kalau ente betul-betul yakin menafikan Ba'alawi, udah terima itu mubahalah. Yang salah kafir, mati kafir. Betul. Nah, siap, Ana juga boleh ikut ya. Ana ikut nggak ada masalah, silahkan. Jadi karena kenapa? Iman ini udah nggak bisa, dan kawan-kawan udah nggak bisa dinasehatin. Seandainya ada fatwa di seluruh dunia ulama mensohikan, dia nggak mau terima, udah nggak bisa. Ya udah, nggak usah panjang lebar, nggak usah kasir kalam, nggak usah banyak omong, mubahalah. Dan mubahalah itu bagian dari syariat Islam. Hayu di mana? Bismillah. Banyak insya Allah yang mau ikut. Siap ikut. Taruhannya apa? Mati kafir, beres. Nah, mudah-mudahan sok silahkan dibalas tantangan. Banyak ustadz-ustadz nantang demikian ya. Yang saya dengar juga ustadz-ustadz banyak nantang. Sok, ayo nama mubahalah we. Ya, nggak usah kasir kalam. Kenapa? Udah nggak bisa dinasehatin. Udah nggak bisa pakai ilmiah, udah nggak bisa. Kenapa? Udah menolak dari awal. Andai kata sahih, nggak mau nolak, nggak mau nerima, masih ada videonya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Jadi buat para muhibbin, bismillah la haula wala quwata illa billah, bersuara. Harus bersuara, wajib bersuara. Ini mungkin ujian buat antum ya. Mana orang munafik, mana orang yang beneran mahabbah, mana orang yang dengki, mana orang yang hasud, di sini jadi ujian.